Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di program Midang Demokrasi atau Mider bersama Bawaslu Kota Cirebon. Alhamdulillah dalam kesempatan luar biasa ini saya ditemani sahabat saya yang keren, Mas Joharudin, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Sahabat Bawaslu, dalam kesempatan Mider kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang politisi perempuan yang menduduki posisi strategis di pemerintahan daerah Kota Cirebon. Beliau juga memiliki rekam jejak yang cukup dipandang di dunia bisnis. Beliau seorang pengusaha, tetapi karena panggilan nuraninya, beliau menghibahkan diri untuk ikut berkontribusi di ruang politik. Hadir bersama kami Wakil Wali Kota Cirebon, Ibu Hajah Siti Farida Rosmawati. Selamat datang Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Yang penting sehat dulu. Bu. Sehat dulu, bisa beraktivitas. Bisa beraktivitas. Bisa beribadah. Bisa beribadah. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa. Dan hadir juga mendampingi beliau Bapak Kepala Dinas DP3KB, Bapak Budi. Terima kasih Pak Kadis, ini juga luar biasa sibuknya, tetapi masih menyempatkan waktu untuk midang bersama Bawaslu Kota Cirebon. Baik, sahabat Bawaslu, kita akan berbincang dengan Ibu Wakil Wali Kota Cirebon dalam rangka mengulas tentang refleksi 1 tahun kepemimpinan beliau bersama Bapak Wali Kota Cirebon, Bapak Effendi Edo. Dan tentu kita juga akan bertanya tentang bagaimana posisi perempuan dan demokrasi. Karena kedua hal ini tentu tidak bisa saling dipisahkan. Nah, kita ingin bertanya kepada Ibu Wakil Wali Kota yang sudah 1 tahun terakhir ini menjalankan amanah di Balai Kota Cirebon. Kalau boleh kita tahu, Bu Wakil, bagaimana Bu Wakil memaknai refleksi 1 tahun kepemimpinan bersama Pak Wali Kota? Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih dari Bawaslu, Mas Fajri, Mas Johan. Baru ketemu lagi kita ya, sekian bulan purnama. Setelah sekian purnama. Setelah sekian bulan purnama, alhamdulillah kita dipertemukan di acara podcast yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Terima kasih. Tidak terasa, alhamdulillah sudah menjelang 1 tahun tanggal 20 Februari ini. Alhamdulillah saya bersama Bapak Wali Kota, Bapak Effendi Edo, alhamdulillah bisa menjalankan tugas dengan segala doanya, dukungannya tentunya dari semuanya. Alhamdulillah menginjak 1 tahun ini. Ya, adapun refleksi 1 tahun adalah suatu kesempatan untuk melihat kembali yang telah terjadi. Ini merupakan suatu momen yang sangat berharga bagi saya, khususnya menjadi Wakil Wali Kota Cirebon. Bagaimana merefleksi bagaimana tentang pencapaian, mengevaluasi kinerja, juga bagaimana untuk perjalanan ke depannya yang lebih baik lagi, sesuai dengan visi misi setara berkelanjutan, agar visi misi ini bukan hanya sekedar visi misi yang baik-baik saja dikemas dengan baik, pastinya tujuannya baik, tapi bagaimana menerapkan bisa direalisasikan dan diwujudkan nyampe kepada masyarakat. Nah, adapun saya pertama mengemban amanah ini sebagai Wakil Wali Kota, tentunya berupaya untuk membangun fondasi menuju visi besar setara berkelanjutan, berupaya nyicil tentunya pada saat kampanye banyak janji-janji ya, janji politik. Nah, bagaimana cara mewujudkannya? Tentunya semua program itu bagus, dan tapi ada skala program yang prioritas. Mohon doanya agar
setahun ini refleksi ke belakang dan ke depan tentunya lebih baik lagi, lebih maju lagi untuk mewujudkan segala visi misi secara berkelanjutan. Dan tentunya refleksi ke belakang itu menjadikan kalau di mobil mah kayak spion ya. Spion. Sesekali lihat ke belakang sebagai acuan, hati-hati, waspada, yang ditinggalkan yang salahnya, yang baiknya dilanjutkan. Nah, jadi kita terus optimis, terus yakin bahwa amanah yang dititipkan kepada kami itu dapat terwujud dan dapat melayani masyarakat Kota Cirebon sepenuh hati dengan rasa cintanya masyarakat kepada kami sehingga kami memenangkan pilkada itu. Ya alhamdulillah, semoga dapat membalas semua kebaikan-kebaikan dengan merealisasikan program-program prioritas dalam janji-janji kampanye kami. Bismillah, mohon doanya ya. Jadi kalau ibarat refleksi itu kalau lagi naik kendaraan sesekali memang kita harus lihat spion. Iya. Untuk seperti memperbaiki spion yang kurang, untuk meningkatkan yang sudah baik. Betul. Kira-kira begitu. Betul, Bapak Fajri. Nah, tadi juga disampaikan bahwa secara 1 tahun pertama ini sudah dibangun fondasi ya, dalam tanda kutip. Artinya menjadi modal penting untuk di tahun-tahun berikutnya sampai 4 tahun. Iya. Nah, Bu, kalau bicara tadi, katakanlah 1 tahun pertama ini menjadi momen penting untuk membangun fondasi dalam tanda kutip selama kepemimpinan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil. Sebetulnya selama 1 tahun ini apa sih Bu yang telah Ibu Wakil lakukan sebagai Wakil Wali Kota Cirebon gitu ya, dalam konteks pemerintahan, pengabdian kepada masyarakat dan lain sebagainya? Iya. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, 1 tahun ini saya tidak banyak ya yang saya lakukan karena saya sebagai wakil menerima mandatoris ataupun jadwal-jadwal yang disampaikan kepada saya sebagai wakil. Hal-hal kecil yang telah saya lakukan mungkin tidak istimewa ya. Tapi belum tentu tidak istimewa itu, tapi bermanfaat. Bisa jadi bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Iya, sebagai wakil ya tentunya ya, menerima mandatoris dari Bapak Wali Kota, bisa hadir di masyarakat. Alhamdulillah. Tapi saya pribadi bersama tim kepartaian, hal-hal kecil yang kami lakukan di masyarakat hadir, yaitu diantaranya kami melaksanakan ini bersih-bersih kampung. Membuat tim satgas kebersihan bersama Wawali. Alhamdulillah dilakukan setiap hari Minggu. Mulai dari RW-RW, kan ada 249 RW ya. Sudah terbentuk semua, Bu? Sudah terbentuk. Kita keliling ke kampung-kampung untuk bebersih bersama Ibu Wawali. Ya, ada beberapa kegiatan seperti bersama ibu-ibu lansia, ibu-ibu lansia di mana satu program dari bersinergi implementasi dari Bapak Gubernur Emaning Mimi ya Pak Kadis, Emaning Mimi untuk di Kota Cirebon. Apa itu Bu Emaning Mimi? Kak Indung kalau di Jabarnya. Iya. Sayang kepada ibu. Sayang kepada ibu. Nah, kami para lansia ini wajib para ASN memiliki 1 orang ibu asuh. Ibu asuh ya. Iya, ibu asuh Emaning Mimi kan. Jadinya Kak Indung gitu. Sayang kepada Mimi kalau di Cirebon. Nah, itu kami memberikan CKG tentunya, cek kesehatan gratis, gratis, senam, juga pemberian PMT dan pendekatan sosial untuk bagaimana tentang hidup sehat. Di Posyandu juga tentunya ada program-program dari pemerintah, yaitu Poswindu ya, Poswindu yang diadakan 1 bulan sekali. Nah, senam sehat, stunting ya, menyelenggarakan penyuluhan-penyuluhan gitu. Terus
dengan anak-anak remaja kita bersama-sama untuk menggerakkan ekonomi kreatif dengan menyisir lahan-lahan yang sudah tidak produktif. Kami jadikan lahan hidroponik, pertanian hidroponik serta ini budidaya ikan lele. Nah, bersama anak-anak muda, terus bersama anak remaja tentunya, juga olahraga atlet-atlet binaan khususnya perempuan yang saya bina untuk mendapatkan beasiswa. Kita ajukan mendapatkan beasiswa kepada kampus-kampus ya perguruan tinggi yang menerima prestasi-prestasi dari atlet-atlet Kota Cirebon, khususnya perempuan. Untuk ini ada lagi nelayan ya Pak Kadis ya, nelayan, pendekatan nelayan. Nelayan itu kan saat berlayarnya itu mencari melaut gitu. Melaut ya, itu 6 bulan 7 bulan. Sisanya mereka tidak bekerja lah. Tidak bekerja, ya. Iya. Nah, dari itu dibentuklah kelompok nelayan dengan memberikan rumpon untuk kerang hijau, budidaya. Rumpon. Iya, bantuan budidaya rumpon, di mana itu setiap sebulan sekalinya panen. Sehingga bisa menghasilkan untuk sebulan sekali keberlangsungan kehidupannya. Artinya mereka lebih produktif lah ya Bu? Lebih produktif lagi. Gitu. Ada lagi gerakan orang tua asuh, peduli stunting, karena saya ketua TP3S. Jadi di mana kita berkolaborasi dengan pihak-pihak tentunya pelaku usaha ataupun keluarga-keluarga yang menjadi ibu asuh, orang tua asuh bagi penderita stunting. Di Kota Cirebon kan banyak, ada berapa gitu ya Pak Kadis ya? 14,9% sekarang. Targetnya tuh kan 8% ya Pak Kadis ya? 14 ya, sudah tercapai ya. Nah, alhamdulillah. Nah, itu penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri ya. Iya, alhamdulillah. Penanganan stunting ya? Iya, penanganan stunting. Orang tua asuh itu memberikan PMT. Itu ada treatmentnya ya, ada 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Bagaimana kondisi anak stunting itu. Nah, terus 3B juga, 3B. Apa itu 3B? Balita, busui, bumil dan busui, itu pemberian PMT gitu. Dan serta saya alhamdulillah udah 1 tahun. Alhamdulillah ya. Gaji, iya, kegiatan sosial. Gaji saya diberikan untuk pembangunan rutilahu dan rumah ambruk. Setiap bulan? 1 tahun ini. Oh, selama 1 tahun? Iya, Desember kemarin. Wow. Alhamdulillah bisa disampaikan kepada yang mau menerimanya. Iya. Ya, jadi sahabat Bawaslu, kalau tadi kita menyimak penyampaian Ibu Wakil Wali Kota, sepertinya beliau lebih concern di bidang sumber daya manusia. Betul ya Bu ya? Iya. Tadi ada pembentukan Satgas Kebersihan, kemudian optimalisasi program Posyandu, Poswindu, sampai ke stunting, penanganan stunting, pemberdayaan nelayan, dan lain sebagainya. Nah, tadi luar biasa dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Wakil Wali Kota kita ya, apa yang sudah dikerjakan selama 1 tahun terakhir ini. Tapi kita meyakini tentu sebetulnya lebih banyak dari apa yang tadi disampaikan, betul ya Bu ya? Iya. Jadi kalau kita merefleksi itu sedemikian banyak lah yang dilakukan untuk kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Nah, dari sekian banyak tadi yang disampaikan oleh Bu Wakil Wali Kota yang sudah dikerjakan gitu ya, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia ya, Pak Kadis. Nah, sebetulnya Bu, apa sih yang dihadapi atau apa tantangan yang dihadapi selama 1 tahun terakhir ini dalam rangka tadi melaksanakan program yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, penguatan di masyarakat, baik itu tadi ya secara aspek ekonomi, produktivitas pekerjaan, sampai Ibu Wakil juga ngurusin kebersihan. Kebersihan. Iya kan? Saya lihat kadang di postingan Instagramnya juga ikut bebersih lingkungan ya Bu ya. Siap. Kalau udah bebersih lingkungan, makan-makan botram. Iya. Betul ya? Betul, itu programnya bersama
masyarakat dan Bu Wali seperti itu. Oh gitu. Kok tahu ya? Tahu, saya salah satu followernya. Ya, dan saat ini Bapak Iya. Presiden kita sudah mencanangkan Iya, betul. Sekarang skala prioritas. gerakan 2026. Indonesia Asri ya kalau nggak salah Iya, ya. betul, gerakan Intinya Indonesia kita Asri. harus menjaga kebersihan lingkungan. Iya. Jadi karena saya salah satu Merangi follower sampah beliau, ini. Mas Jo. Merangi sampah. Jadi kalau sampai kita tahun lihat beliau 2026. setelah bebersih, botram. Makan-makan dengan Iya. warga itu kelihatannya asik banget, Bu. Asik banget dong, kumpul-kumpul, ngobrol, bincang-bincang santai. Iya. Tidak ada beban apapun. Nah tadi kembali Bu, kita ke topik. Apa Bu yang menjadi tantangan sekaligus peluang selama 1 tahun terakhir ini Ibu berada di wilayah pemerintahan Kota Cirebon? Oke. Tentunya peluang dengan tantangan itu menurut saya selaras ya, Selaras, setara. setara, sesuai visi dong. Iya, setara. Di mana ada peluang, 50% di situ ada tantangannya, Atau ada sebaliknya? resikonya atau sebaliknya. Ada tantangan, Iya, pasti ada peluang. pasti ada peluang. Oke. Dan ada resiko. Semua yang kita lakukan pasti ada segala mengandung resiko ya. Ya, saya sebagai wakil wali kota Cirebon tentunya menilai persentase tantangan itu setara ya 50% gitu. Tapi tentunya kita tetap optimis, tetap semangat walaupun dengan kondisi tantangan fiskal yang Serba keterbatasan serba ya. efisiensi, keterbatasan ini. Iya. Tentunya kita mencari peluang-peluang Oke. bagaimana untuk tadi tercapainya visi misi untuk mensejahterakan masyarakat pastinya. Dan tentunya peluang-peluang di kota ini yang begitu mungil ya. Iya. Kota ini mungil kan? Kecil. Kecil. Tapi dinamikanya luar biasa. Tapi dinamikanya luar biasa. Itu pastinya kita mencari peluang-peluang. Kota ini ada kota udang, usaha dan dagang. Betul. Nah, usaha dagang ini dari berbagai sektor, Betul. dari berbagai bidang. Apa yang bisa kita dijadikan sebagai Potensi. Ya. potensi yang bisa mendatangkan tentunya ya fiskal Pendapatan. ya pendapatan. Gitu. Nah, tentunya untuk pariwisata nilai Sektor pariwisata ya? karena kita di sini aja kota transit gitu ya, jadi Horeca, hotel, restoran, kafe itu harus terus kita kembangkan dan kita prioritaskan. Juga budaya, dari budaya, kulinernya juga, terus religius karena kita banyak banget tuh peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan-peninggalan situs-situs itu bisa dikembangkan dengan dunia Apalagi pariwisata. Kota Cirebon ini kota wali ya. Kota wali, iya betul. Jadi tentunya yang terutama adalah bisa bagaimana kita bisa berinovatif, kreatif, ide dengan sinergi kolaborasi dengan semua pihak. Jadi tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi bisa berkolaborasi dan jemput bola untuk ke provinsi dan ke pusat. Ya. Iya. Jadi kuncinya adalah tadi kolaborasi yang disampaikan oleh Ibu Wakil Wali Kota. Di saya itu berjamaah itu teh, berjamaah dengan semakin banyak jemaah pasti pahala semakin berlimpah ya. Nah tentunya kita makhluk sosial itu sangat setuju banget itu pentahelix itu karena berkolaborasi bersinergi dengan para pelaku usaha, dengan media, dengan komunitas gitu, dengan akademisi dan dengan pemerintah pastinya. Itu sesuatu yang bisa menguatkan fondasi kita, membuat jaringan-jaringan saling berkontribusi, saling menguatkan. Itu luar biasa pentahelix kolaborasi. Tentunya yang mengajarkan saya adalah guru yang paling keren. Terima kasih untuk guruku yang telah mengajarkan pentahelix dan sekarang insya Allah akan dipraktekkan, diterapkan di masa pemerintahan kami Kota Cirebon yang lebih baik lagi. Jadi kalau secara konsep pentahelix, kalau bahasa Ibu Wakil Wali Kota itu konsep berjamaah. Karena semakin berjamaah, semakin banyak berkah. Berkah. Amin. Gitu ya Bu. Ya, tadi disampaikan ya Bu Wakil bahwa konsep pentahelix adalah konsep kolaboratif ya, yang tentu menjadi modal penting, terutama dalam membangun fondasi 1 tahun pertama ini. Jadi yang sering kita ulas Mas Johar bahwa
Demokrasi juga kan salah satu esensi atau nilainya adalah pelibatan para pihak ya. Tadi keren banget lah Bu Wakil ya. Pentahelix itu kan kalau diakronimkan kan ABCGM ya. Iya. Akademisi, bisnis, kemudian community, kemudian government, pemerintahan, dan media. Nah itu keren luar biasa lah. Dan Cirebon sendiri ini kan kolaborasi, partisipasinya memang harus terus di ini Bu. Nah saya melanjutkan Mas Fajri Bu ya, Bu Wakil. Jadi setelah 1 tahun ini tadi sudah banyak hal yang dilakukan, termasuk dengan Pak Budi juga ya yang bergerak di pemberdayaan anak, perempuan gitu ya. Kira-kira di tahun kedua dan sampai dengan di tahun periode kepemimpinan 2030 itu kira-kira apa nih Bu yang ingin dicapai ke depan gitu? Tentunya pencapaian visi misi setara berkelanjutan itu semoga dapat terwujud dan program-program diimplementasikan dengan program-program yang sudah direncanakan. Nah, saya sebagai wakil wali kota tentunya apa yang dimandatoriskan oleh Bapak Wali Kota, nah itulah yang insya Allah akan saya jalankan. Apa yang beliau titipkan, tugaskan, ya insya Allah saya akan siap untuk menerima dan menjalankan dan mewujudkan, menyampaikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Artinya visi misi dan program yang direncanakan Bu ya setara berkelanjutan itu mungkin apa-apa yang belum direalisasi itu akan didorong sama-sama Bu ya? Didorong sama-sama. Tentunya untuk perencanaan itu di bidang ekonomi, bidang ekonomi, peningkatan bidang ekonomi, infrastruktur pasti, kesehatan pasti, pendidikan. Sekarang untuk 2026 itu peningkatan bidang ekonomi, di mana saya pribadi sudah menyelenggarakan, karena saya perempuan gitu ya, bersama DP3 AKB tentang peranan perempuan, saya telah mengadakan kegiatan untuk single mom. Ya. Apa itu Bu? Ya. Perempuan kepala keluarga. Perempuan kepala keluarga. Iya. Yang single parent gitu Bu? Iya, single parent yang menjadi kepala keluarga. Nah, kita mengadakan banyak pelatihan, pendampingan, life skill, sama workshop untuk kerajinan tangan, workshop untuk tata boga, untuk beauty class, gitu. Nah, serta menyelenggarakan sosialisasi dengan Dinas UMKM, di mana kami mengadakan sosialisasi itu berupa digital marketing, serta bagaimana tentang caranya mendapatkan permodalan. Dua, kami membina ini perempuan remaja ya. Remaja itu kan kreatif, apalagi Gen Z, milenial itu sangat inovatif gitu. Nah, saya coba untuk merangkaikan bagaimana kondisi anak muda dengan pembangunan Kota Cirebon ini, diantaranya menyelenggarakan festival Nok Hijab. Nah, Nok Hijab ini dari usia 18 tahun sampai 25 tahun. Nah, mereka yang alhamdulillah antusias sih. Mereka bisa berkarya, bisa memberikan inovasi-inovasi, ide-idenya, terus bagaimana bisa menjadikan dirinya ikut dalam pembangunan, yaitu di bidang pariwisata, mendatangkan lebih produktif, apalagi kan sosmed ya. Sosmed itu sangat menjual banget kan. Nah, nanti mereka itu hadir di bidang pariwisata, serta sosial, bahwa anak muda juga bisa hadir untuk ikut serta dalam pembangunan. Ya, terutama anak-anak remaja yang mensosialisasikan tentang kesehatan ya Pak Kadis.
Itu di program Generasi berencana. generasi berencana ya. Artinya itu ke depan akan terus ditingkatkan lagi Bu ya, secara volume ataupun kualitasnya gitu ya, untuk agenda-agenda itu. Agenda-agenda khusus perempuan kami menyalakan agenda-agenda kegiatan untuk anak-anak, remaja, serta single mom tadi. Termasuk itu dengan dorongan Ibu Wakil dan Pak Wali, kita udah punya UPT PPPA yang secara teknis menangani kekerasan anak dan perempuan. Itu akhir tahun kemarin tuh baru Sudah didirikan ya. Karena itu sebagai bentuk aware terhadap Iya, tadi gitu ya. sebagai Pak, bagian layanan Iya. kita. Oke. Nah, ada satu lagi nih Bu. Nah, Ibu secara basically Ibu kan backgroundnya itu kan dari pebisnis Bu ya, dari pengusaha yang tentunya kan secara pengalaman, kemudian dalam hal pengambilan keputusan dan lain-lain itu udah keren lah yang namanya pengusaha gitu. Siapa yang nggak kenal beliau ya? Masya Allah. Pengusaha keren. Lalu ya tangguh kan gitu, pengusaha itu kan harus tangguh Bu ya, tahan banting. Nah, Masuk dunia nah birokrat. ketika gitu. sekarang iya di birokrat nih Bu, di birokrat ini kira-kira bagaimana Ibu menyesuaikan dengan kondisi ini? Atau jangan-jangan jet lag juga gitu. Tapi kayaknya enggak lah, karena tangguh beliau. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Memang saya ini hal yang senang mencoba hal-hal yang baru gitu ya. Nah, tetapi ini hal-hal yang barunya yang luar biasa ya. Yang beda kutub ya. Beda kutub. Dari pengusaha ke birokrasi. Gitu. Birokrasi ya. Ya tentunya saya sekarang menambah peran. Nah, dari peran ibu rumah tangga pastinya mengeberat keluarga, dan peran pengusaha yang Bapak tadi sampaikan. Ya sekarang peran saya alhamdulillah diberi amanah untuk menjadi wakil wali kota, mendampingi Bapak Effendi Edo, wali kota kita. Nah, ya tentunya tidak banyak perbedaan kalau dalam bisnis dengan birokrasi, dengan pemerintahan. Artinya kepemimpinan itu harus tegas, berani, mengambil keputusan dan beresiko tinggi segala macam. Tetapi karena saya perempuan, mungkin ada pembeda nih. Sentuhan kelembutan. Ya saya hadir, semoga bisa menjadi ibu bagi semua warga Kota Cirebon, selain ibunya anak-anak. Ya tentunya yang membedakan manajemen sama aja ya, semua manajemen keuangan, tata kelola keuangan, manajemen HRD, tata kelola SDM, tata kelola pemerintahan. Hanya saja birokrasi ini lebih luas. sampai lebih luas ya. Mungkin amanah ibadahnya lebih luas ya, kebermanfaatannya bisa lebih luas. Karena saham terbesar kita kan masyarakat. Betul. Nah, bagaimana saham kita mengelola saham ini yang dititipkan amanah dari masyarakat buat kami kepemimpinan di Kota Cirebon, bagaimana untuk mensejahterakan kembali ke masyarakat. Nah, kalau saya pengusaha, modal sendiri, kerja sendiri, tujuannya profit. Nah, tetap untuk mensejahterakan karyawan, karya SDM, juga ya mitra-mitra kerja, juga lingkungan sekitarnya, tetapi tidak banyak ya, hanya lingkup-lingkup terbatas. Tetapi hadir di pemerintahan, semoga amal soleh ibadah kami semakin luas. Amin. Yang penting ya tercapai visi misi setara berkelanjutan untuk kebermanfaatan masyarakat tentunya. Artinya banyak nilai-nilai dari pengusaha itu bisa diterapkan juga Bu ya, semangatnya dan lain-lainnya gitu ya, kebermanfaatannya gitu ya untuk sangat-sangat sama-sama ibadah. Tapi tentunya yang membedakan ini, setelah saya regulasi. Prosesnya panjang dan kajian-kajian gitu ya. Ngomong 2027 sekarang udah dimulai gitu. Gitu. Dan satu lagi Pak Kadis, saving. Saving profit. Nah, saving profit kami itu pengusaha kan tidak bisa menghabiskan dalam 1 tahun itu. Makanya ada bilang pengusaha itu banyak keranjang, telur ditaruh di beberapa keranjang. Nah, satu keranjang apabila ada apa-apa, kita ada cadangan lagi, bisa untuk seperti kemarin COVID. Nah, COVID itu semua kan pada dirumahkan ya, pada merumahkan karyawan. Ya alhamdulillah saya sendiri tidak terjadi itu merumahkan tuh, karena
kita ada simpanan, Oke. simpanan yang Antisipasi berlapis lah ya. antisipasi berlapis, yang bahasa bilang mah 7 turunan gitunya. Padahal 7 turunan teh memang kita harus manajemen resikonya gitu, harus di-maintain supaya tidak terjadi resiko apapun. Apalagi post mayor itu Iya, kan iya. tidak kita di luar kekuasaan kita ya. Nah, jadi tetap harus saving semua modal, semua simpanan. Ada pos-posnya tersendiri yang sudah kita persiapkan. Keren sekali Bu. Ibu sebagai background dari pengusaha ya. Nah sekarang dari sisi bagaimanapun Ibu seorang politisi Bu ya, politisi perempuan, tokoh politik tadi disebut Mas Fajri ya. Nah kira-kira berkaitan dengan kebijakan yang ada sekarang ya, berkaitan dengan gender dan terhadap perempuan gimana Bu di Kota Cirebon? Ya, alhamdulillah wakil wali kotanya perempuan ya. Iya. Jadi harus kita dorong Pak Kadis harus saling menguatkan dinas pemberdayaan perempuan. Harus punya ada peningkatan tentunya yang lebih baik lagi di Kota Cirebon ini. Saya wakil wali kota Cirebon. Ya, berharap sih pasti tentunya berharap yang terbaik untuk perempuan ini. Betul. Jangankan di politik ini misalkan untuk memenuhi kuota 30%. Nah, jangan sampai hanya memenuhi kuota saja. Tapi mereka hadir dalam pembangunan Kota Cirebon ini seperti apa dan betul-betul Memberi dampak. memberi dampak. Gitu. Jadi jangan hanya memenuhi kuotanya saja, tapi memberi dampak. Dan alhamdulillah sekarang di Kota Cirebon sudah tercapai lebih ya 45% ya untuk 30 sekian. 30 sekian. Kalau pemberdayaan perempuan itu ukurannya indeks pemberdayaan gender, IDG. Cirebon itu udah 90 lebih dan itu terbaik sejauh barat. Masya Allah. Apa itu Pak? Maknanya 90%. Oh, ya. Maknanya artinya di Kota Cirebon perempuan lebih maju, mendapatkan akses yang sama terhadap ekonomi, pendidikan, ruang politik, ruang kepemimpinan. Sudah tidak ada lagi kendala-kendala buat perempuan di Kota Cirebon. Kemudian indeks perbedaan perempuan, EKG, indeks kesenjangan gender juga kita semakin menurun dari tahun ke tahun. Ini merupakan suatu buah kolaborasi ya, didorong juga oleh kebijakan pimpinan kita Pak Wali dan Bu Wakil, dan tentunya sebagai politisi kemudian public figure perempuan, beliau mempunyai passion yang tersendiri terhadap pemberdayaan perempuan dan itu mendorong kita untuk berbuat lebih baik begitu. Artinya afirmasi kebijakan terhadap ramah gender Ya, tidak diragukan lah. Best role model ya Pak Budi Iya. ya. Karena beliau background pengusaha juga, politisi juga dan pemimpin daerah itu perempuan kan. Kalau Iya. kita lihat, kita simak tadi beliau menyampaikan itu sebenarnya kan keberpihakan beliau secara sosial kepada perempuan dan masyarakat secara umum itu kan luar biasa. Itu menjadi bagian penyeimbang begitu ketika Pak Wali concern di urusan infrastruktur, pembangunan fisik dan lain sebagainya, beliau mengimbangi dan itu menjadi suatu pasangan yang ideal untuk masyarakat Saling Kota melengkapi Cirebon. gitu ya. Saling melengkapi. Jadi Amin. rasa-rasanya tidak sulit lah Mas Jo Iya. untuk bisa mewujudkan visi setara berkelanjutan. Berkelanjutan. Iya, terutama karena saya lahir tadi seperti Bapak sampaikan dari Backgroundnya pengusaha pengusaha. tentunya mengajak para perempuan di bidang UMKM, di bidang ekonomi lebih meningkat lagi yang sekarang sudah baik kita tingkatkan lagi seperti Pak Kadi sampaikan sudah 90%. Oke. Nah, lebih tingkatkan lagi untuk ekonomi kreatif di mana tadi saya menyelenggarakan sosialisasi di bidang digital marketing serta bagaimana permodalan sehingga tidak terputus hanya di lingkup Kota Cirebon tapi bisa memarketkan ke seluruh Indonesia ataupun di lebih baik lagi di dunia gitu. Amin. Jadi rasanya tadi betul kata Pak Kandi sampaikan ya Mas Jo. Ketika pimpinan kita berkolaborasi baik itu di kalangan internal birokrasi itu sendiri maupun dengan pihak luar, rasa-rasanya nggak ada yang sulit Pak. Sekalipun kita menghadapi keterbatasan misalnya Fiskal. kondisi fiskal keuangan daerah kita ya Bu ya. Tapi tadi ada dijelaskan konsep pentahelix dan lain sebagainya. Ya seperti acara kita ini kan bagian dari inovasi. Bagian dari Iya, kolaborasi iya. antara Berjamaah. berjamaah antara Bawaslu dengan pemerintah daerah Kota Ya, Cirebon maka terselenggara pastinya. program ini. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan nih Mas Johan soal pemberdayaan perempuan, ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Kalau Bu Wakil menilai sendiri Bu, dari
seluruh yang sudah diterapkan itu sejauh mana sih Bu bermanfaat buat masyarakatnya? Ya, semua program tentunya hadir visi misi tentunya untuk kebaikan, untuk kebermanfaatan, untuk mensejahterakan masyarakat Kota Cirebon. Tetapi kita bagaimana bisa langsung menyentuh masyarakat itu agar betul-betul sampai kepada hak yang menerimanya, karena masyarakat itu apa ya, dibutuhkan tuh pendekatan ya sekarang Pak Kadis ya. Kita terjun aja kita seneng gitu, nggak hanya culeos gitu. Apa ya, Tidak hanya datang lalu pergi datang gitu ya. terus pergi gitu ya. Tapi pendekatan yang humanis, Dari hati ke hati dari bahkan hati ke ya. hati, menyentuh, tidak ada batasan. Betul. Gitu. Jadi langsung kita memperlakukan mereka ya, karena pemegang saham sih mereka itu Betul. harus kita amanah yang mereka titipkan kepada kami ya, mereka adalah bos kita gitu. Betul. Ya kami bisa menjalankan, melayani mereka. Pengabdian ini ya kembali lagi untuk melayani masyarakat. Artinya dari apa yang tadi dijelaskan itu Bu Wakil sendiri menilai memang memiliki manfaat ya buat masyarakat secara langsung ya. Betul. Kayak tadi pemberdayaan single parent, Terasa, peningkatan iya, ekonomi dan lain iya. sebagainya. Nah, kalau melihat tadi konsep pemberdayaan yang sangat luar biasa ya Mas Johar, itu kan dihadapkan pada manusia atau sumber daya manusia. Iya. Artinya yang dibangun oleh pemerintah daerah Kota Cirebon, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Wali Kota, itu yang dibangun adalah manusianya Pak, bukan katakanlah infrastruktur. Mungkin itu perihal berbeda lah ya. Iya. Tapi dalam konteks ini adalah yang dibangun adalah sumber daya manusia. Apa yang menjadi kendala untuk menerapkan program-program tersebut tadi yang dijelaskan, Bu? Ya, kembali kendala itu bagian dari resiko, Betul. bagian dari tantangan. Tentunya anggaran lagi. Kayaknya hampir semua persoalan iya, anggaran lah ya. Iya, karena untuk menjalankan program Betul. tersebut tentunya berdampingan dengan anggaran. Nah, sehingga bagaimana PR kita adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan. Betul. Nah, itu PR kita untuk tadi ada di semua bidang tentunya ya, bidang pariwisata, bidang ekonominya, dan dari ke provinsi, ke pusat, itu bagaimana kita bisa kembali lagi berkolaborasi untuk mendapatkan anggaran, dan anggaran bisa merealisasikan program-program, pertama program prioritas seperti tadi infrastruktur, etalase-etalase kota yang kita perbaiki sehingga menambah pengunjung, Betul. bidang pariwisata meningkat. Nah, itu semua tentunya kita harus jemput bola, berkolaborasi, dan dengan berbagai pihak lah. Pentahelix itu luar biasa bermanfaat untuk Pemerintah segala ya, yang kita laksanakan ya. laksanakan ini. Oke. Nah, tadi berarti kan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas SDM kita ya, SDM di Kota Cirebon. Saya kira ini juga menjadi modal penting ya, Mas Johar. Iya. Artinya apalah artinya kalau infrastruktur kita bagus tapi SDM kita juga kurang. Ya, kalau human capital yang kurang ya, Iya. berarti nggak ada yang pelihara gitu. Ya, sama juga di perusahaan juga, yaitu manpower ya. Manpower itu luar biasa. Ibu sebagai kepala daerah sekaligus tokoh politik perempuan di Kota Cirebon, Bu ya. Nah, bagaimana Ibu memandang posisi perempuan dalam konteks demokrasi? Nah, bagaimana menurut Ibu? Secara konteks demokrasi ya, Bapak ya. Ya, alhamdulillah saya di partai tempat saya berkiprah diajarkan jika posisi perempuan itu dapat memenuhi kuotanya, sehingga kita itu adalah sama dan mendapat dari demokrasi itu bisa memenuhi syarat kuota. Itu tidak hanya
memenuhi kota saja. Tidak hanya secara jumlah Tidak Bu? hanya secara jumlah. Kualitatif ya, tapi Iya. kualitasnya juga. Kualitasnya juga. Mungkin secara demokratik lahir di legislatif, eksekutif, gitu. Tetapi perempuan tersebut harus bisa meningkatkan dan bisa hadir berkontribusi untuk pembangunan negara ini, sehingga kebijakan pemerintah lebih bisa berpihak kepada kaum perempuan pastinya. Nah, tentunya Pak Kadis, kebijakan-kebijakan tentang perempuan di kota Cirebon itu sudah mencapai 90% ya Pak Kadis tadi sampaikan. Jadi kalau secara ukuran indeks pemberdayaan gender itu kita sudah 94, sekian, saya kurang hafal, tapi itu secara umum di Jawa Barat itu kita menduduki urutan yang tertinggi. Jadi artinya perempuan di kota Cirebon itu memiliki akses, memiliki kesempatan yang luas terhadap sumber daya, balik itu ekonomi, pendidikan, dan yang paling penting itu sebenarnya pendidikan. Pendidikan, karena yang merubah nasib satu kaum itu diawali dengan berkualitasnya pendidikan. Nah, itu penting. Dan kalau di kota Cirebon kita punya data gender dan anak. Di situ kita bisa lihat kalau SD, SMP, SMA itu biasa-biasa saja angkanya. Sampai S1 itu biasa aja. Tapi ketika ngomong S2, S3 lebih banyak perempuan. Oh gitu Pak. Apalagi di UMKM ya. Di UMKM itu Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang halus, formal, manajerial gitu loh. Sekarang udah perempuan sudah mulai mendominasi. Termasuk di ASN sendiri itu udah bedanya hampir 700, lebih banyak perempuan. Di komposisi ASN sendiri Pak, di lingkungan Pemkot Cirebon lebih banyak Mas Yora. Nah tadi yang indikator untuk indeks tadi itu Pak, apa aja itu Pak? Biar kita tahu, indeks Pak. itu banyak hal, termasuk perempuan, berapa kuota perempuan yang ada di politik, berapa gitu ya. perempuan yang masuk dalam struktural, berapa perempuan yang jadi pekerjaannya mulai level manager gitu. Itu menjadi satu diolah oleh BPS dan kita menerima angka aja. Itu sebagai parameter, parameter bahwasanya keberhasilan pembangunan gender di kota Cirebon itu diakui secara indeks itu ilmiah begitu, ada keberhasilannya. Dan yang muter BPS itu Pak Iya, ya? dipotret oleh BPS. Jadi kalau ngomong perempuan itu kan ada dua, perempuan sebagai gender gitu kan. Gender itu ada kesetaraan, ada keadilan. Kalau kesetaraan itu ya equality. Tapi kalau keadilan sesuai dengan kodratnya. Misalnya perempuan dia mendapatkan hak cuti hamil, kenapa laki-laki tidak? Gitu. Karena kodratnya dia perempuan memang butuh itu gitu. Iya Pak. Itu ada dua hal memang gitu. Tapi secara umum di kota Cirebon, alhamdulillah di berbagai sisi memang sudah bukan problem yang krusial pemberdayaan perempuan dan isu-isu gender. Iya Pak, keren, luar biasa ya artinya secara ini. Dan ya terbukti di kota Cirebon sendiri ada Ibu Wakil Wali Kota, di Bawaslu sendiri ini ketuanya kan Bu Devi nih sekarang kan. mewakili. Kita juga punya ketua perempuan Pak. Masuk di kantor saya ini udah 90%. Perempuan ya Pak. Oh iya. Mewakili ide kreatifnya suara-suara perempuan agar bisa lebih meningkat lagi, lebih baik lagi, terutama untuk UMKM itu, Masya Allah perempuan semua. Iya. Ya tadi kan data dari Pak Budi juga Bu ya, ternyata secara yang kualifikasi pendidikannya tinggi, kemudian pelaku usaha, level manajer ke atas itu banyak perempuan, itu wajar kalau nilainya itu tinggi Pak ya. Ya, termasuk sebenarnya keberhasilan kita hari ini kan kita di bonus demografi. Bonus demografi ketika angka produktif itu banyak tapi memang produktif. Salah satunya prasyaratnya itu bagaimana perempuan bisa masuk ke pasar kerja. Itu akan meningkatkan produktivitas dalam segi ekonomi. Itu penting. Jadi Oke Pak. Nah, sekarang balik lagi nih Bu, soal demokrasi lagi nih Bu. Nah, ini setelah 1 tahun Bu ya kepemimpinan Ibu, dan pemilu dan pilkada serasa padahal udah dari 2024 Bu ya. Ini udah 2026. Nah, tapi kita boleh minta refleksi sedikit di pandangan Ibu bagaimana pemilu dan pilkada kemarin ya Bu, menurut Ibu? Ya, itu luar biasa, alhamdulillah ya.
Menurut saya sih itu sangat baik, kondusif, kerjasama yang luar biasa, teamwork, tim yang super tim ya, seperti dari Bawaslu maupun KPU. Betul. Itu luar biasa, bersinergi semuanya. Dan alhamdulillah aman, kondusif, dan segalanya berjalan dengan baik, lancar. Yang jelas ini sejarah Bu, di pilkada periode Ibu tidak ada gugatan sengketa Bu. Satu lagi sejarah di Iya. dalam pemberdayaan perempuan. Iya. Semua pasangannya ada perempuan. Oh iya. Iya. Pilkada kemarin itu pilkada yang Mensuarakan perempuan juga ya. mensuarakan suara-suara perempuan. Jadi 3 calon ya Mas Jo ya. Ketiganya ada Perempuan komposisi semua. perempuan ya semua. Jadi Karena perempuan pingin hadir, jangankan itu, hanya Bu, memenuhi betul. kuota 30% saja. Hadir dan berdampak. Betul, Tapi tadi tetap kata Pak Kadis, tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. sebagai ibu rumah tangga, Sebagai ibu rumah tangga. sebagai ibu dari anak ya Bu ya. Iya. Sebagai istri dari Apa suami. itu kalau dulu mah dapur, sumur, kasur. Ya, dulu. Itu. Stigma dulu itu Ibu Stigma ya. dulu ya. Tapi kalau sekarang perempuan sudah Perempuan punya sudah. tadi kesempatan yang setara ya. Iya, setara. Mempunyai peran yang lebih karena dia ketika perempuan aktif di politik, di karir, di apapun di luar rumah, dia tetap mempunyai pemikiran di rumah gitu. Hebatnya perempuan. Iya. Dia punya beban ganda. Apa? Multitasking. Selesai Bisa ini, sat-sit ya, Bu? iya, selesai ini dikerjakan, selesai ini terus aja Tapi semua bisa diselesaikan. bisa selesaikan dengan fokus. Nah, Iya. satu laki-laki mah fokusnya satu aja ya, perempuan mah semua bisa dikerjakan dan selesai. Iya. Nyambung lagi Bu, tadi Ibu udah mengapresiasi tentang pemilu dan pilkada 2024 ya. Nah sekarang bagaimana Ibu memandang Bawaslu Kota Cirebon, nah, termasuk kita ngelar acara ini nih. Bagaimana pendapat Ibu nih Bu? Saya apresiasi yang tinggi-tingginya, semua Bawaslu juga bisa berkontribusi hadir dalam pembangunan di bidang apapun. Terutama Itu. demokrasi. Nah, terutama demokrasi pastinya sebagai pengawas Pemilu. pengawas pemilu pada saat itu berhasil. Terus sekarang berinovatif menyelenggarakan bagaimana sosialisasi kepada masyarakat, Betul. masyarakat agar memberikan pemahaman apa itu Demokrasi, politik, ya. Satu suara pun kan sangat bermanfaat untuk menentukan hajat hidup orang banyak atas kebijakan-kebijakan para pemimpinnya. Nah itu luar biasa ini, apresiasi deh buat Bawaslu. Terima kasih Bawaslu. Semoga acara podcast ini yang diinisiatif oleh Bawaslu sukses dan terus berkembang, maju dan berkelanjutan. Tetap dukung Bu ya? Tetap dukung dong, semangat. Sama-sama kita hadir ya. Oke, siap. Pet tentunya tugas Bawaslu secara optimalnya mengawal demokrasi di Kota Cirebon khususnya sangat baik dan tercapai sesuai harapan tentunya ya. Nah, setelah pilkada ini saya tuh bingung nih. Bawaslu itu ngapain ya? Kerjanya apa gitu Bu? Kerjanya apa? Yang menjadi pertanyaan dari Ibu Wakil Wali Kota itu juga bisa jadi pertanyaan banyak orang untuk saat ini. Memang di saat ini kita berada pada fase non tahapan Bu namanya. Kita tidak ada pemilu, tidak ada pilkada gitu kan, karena semua sudah kita selesaikan di tahun 2024. Nah, dimulai tahun 2025 kemarin kita sebetulnya kalau dikatakan tidak ada pekerjaan itu juga sangat tidak tepat Bu. Kita masih terbilang produktif secara kelembagaan ya Mas Johar. Misalnya pertama, sejak tahun 2025 kita melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Yang itu dilakukan oleh teman-teman KPU Kota Cirebon. Jadi KPU Kota Cirebon melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, yang itu diplenokan, diupdating setiap 3 bulan, Bu. Setiap triwulan. Dan tugas Bawaslu adalah melakukan pengawasan secara langsung. Pengawasannya bisa melalui berbagai macam cara ya. Ada kita melakukan uji petik, kita melakukan pengawasan terhadap coktas, pencocokan terbatas yang dilakukan oleh KPU. Termasuk juga kita mengkoordinasikan dengan lintas stakeholder. Misalnya kita berkoordinasi dengan Dikdukcapil berkaitan dengan updating data. Penduduknya ya, data-data penduduknya. Data kependudukan Bu. Kemudian juga berkoordinasi dengan TNI Polri
berkaitan dengan warga yang beralih status, yang semula sipil kemudian beralih menjadi TNI Polri, maka yang bersangkutan harus dicoret dari daftar pemilih. Daftar pemilihnya Ya, karena kalau TNI Polri kan tidak mempunyai ada hak pilih, ya kan? Atau sebaliknya, Bu, yang warga tadinya sebagai anggota TNI Polri atau prajurit gitu ya, kemudian pensiun, maka yang bersangkutan memiliki hak pilih karena sudah kembali menjadi sipil. Nah, itu salah satu yang kita kerjakan. Di samping juga kita melakukan pendidikan politik secara maraton, Bu. Pendidikan politik. Betul, di tahun Sosialisasi 2025. kepada masyarakat. Ya, kita di Pemula. kita di tahun 2025 itu sampai 10 titik, Bu, melaksanakan pendidikan demokrasi dan politik. 5 titik kita laksanakan bersama pemilih pemula. Dalam hal ini pelajar tingkat SMA, SMK, MAN, dan sederajat gitu ya. Itu 5 titik kita laksanakan, dan 5 titik lainnya kita roadshow di semua kecamatan sekota Cirebon. Artinya ada 10 kegiatan ya, pendidikan politik dan demokrasi yang kita laksanakan. Dan tentu alhamdulillah kita juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Cirebon, Bu. Siap. Karena kita tahun lalu disupport anggaran untuk kegiatan tersebut, dan kita juga melibatkan pemerintah Kota Cirebon, dalam hal ini Bakes Bangpol ya, termasuk juga dengan DPRD Kota Cirebon. DPRD Kota Itu Bangpol. potret bahwa kita juga masih melakukan kerja-kerja demokrasi, Bu, agar apa, harapannya adalah di pemilu ke depan, pilkada ke depan, tidak hanya tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, Bu, tetapi secara kualitas demokrasi juga meningkat, gitu kan. Jadi tadi kalau Bu Wakil bilang keterwakilan perempuan di konteks politik atau demokrasi itu jangan hanya kuantitatifnya, Pak, ya kan, tetapi kita juga berupaya mengejar kualitas. Saya kira itu ya, Mas Johar. Mas Johar barangkali mau menambahkan? Saya tambahkan, jadi amanat kami, Bu, ya, di Bawaslu itu kan ada di pasal 101 Undang-Undang 7 tahun 2017, diantaranya itu melakukan pencegahan terhadap pelanggaran ataupun sengketa di masa depan gitu, Bu. Nah, tadi salah satu programnya sudah dijelaskan oleh Mas Fajri, pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Nah, satu lagi yang dilakukan Bawaslu secara rutin sekarang itu, Bu, adalah pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Dan kami juga melakukan itu. Kenapa ini perlu dilakukan? Jadi kalau dulu pemutakhiran data partai politik itu pada saat tahapan gitu, Bu, ya, dan itu agak ruwet gitu, merepotkan. Ya. Nah, merepotkan. Nah, sekarang ini dengan adanya regulasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang dilakukan sejak 2025 dan sekarang juga terus berjalan gitu, Bu, itu kita jadi bisa men-tracking gitu ya tentang data-data yang ada di partai politik, diantaranya, Bu, ya, partai politik itu kantornya di mana, pengurusnya siapa, termasuk sampai dengan LO dan anggota yang didaftarkan di dalam Sipol. Nah, Sipol itu ada di KPU memang aplikasinya, Bu. Nah, kenapa ini penting dilakukan? Karena ada juga pernah misalnya ada kejadian seorang warga gitu ya, warga kota kebetulan diterima sebagai ASN di daerah Sumatera kalau nggak salah, di daerah Sumatera. Nah, ternyata yang bersangkutan itu tidak bisa segera dilantik ya di sana itu karena terdaftar sebagai anggota partai politik. Nah, itu salah satunya, Bu, ya. Nah, makanya kami juga ketika melakukan pemutakhiran data partai politik sekaligus koordinasi dengan teman-teman partai itu menyampaikan bahwa untuk keanggotaan itu kan ada minimal seperberapa jumlah penduduk itu, Bu, ya, yang mesti diupload di Sipol. Nah, itu dipastikan anggota itu betul-betul adalah anggota yang partai politik mereka sendiri. Nah, kenapa ini penting gitu, Bu? Karena memang di Undang-Undang Partai Politik itu Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 yang pembaruan dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 itu ada seseorang itu mundur sebagai anggota partai politik itu selain meninggal dunia, diberhentikan, juga kalau menjadi anggota partai politik yang lain, Bu.
Nah, pindah Pindah partai. partai. Dan tanpa harus ada surat pengunduran diri ke partai yang sebelumnya. Otomatis. Nah, itu juga kami sampaikan ke teman-teman partai politik, Bu. Jangan sampai nanti pada saat verifikasi verifikasi faktual menjelang pendaftaran pemilu nanti, itu ada seseorang atau beberapa orang terdaftar di beberapa partai gitu. Nah, itu kan jadi ganda. persoalan, Bu. Ya, double data atau Persoalannya itu kalau misalnya yang didaftarkan oleh masing-masing partai itu jumlahnya minimal gitu, sementara crash. Lalu dia di mana? Kalau dia ditarik ke sini, ini bisa tidak memenuhi syarat, itu kan masalah, Pak Budi. Nah, makanya kami juga mengimbau, Bu, ya, ke teman-teman partai politik untuk anggotanya itu dinaikkan jumlahnya. Jadi seperti itu. Jadi Bawaslu tetap kita bekerja, Bu, di non tahapan ini. Mas tetap ya aktivitas kesehariannya. Justru relatif padat, Bu. Jadi, Oh, misalnya untuk tahun ini saja ya Mas Johar, Iya. untuk tahun ini Bu, kita sudah memproyeksikan beberapa program. Pertama, program sekarang, MIDER, Mider. Midang Demokrasi. MIDER itu kalau bahasa Cirebon, Ngider, keliling ya. keliling. Nah, yang kita kelilingkan itu sebetulnya bukan ketemunya, tapi Iya. kita berupaya memiderkan gagasan tentang politik dan Iya. demokrasi. Satu, itu MIDER. Yang kedua, kita ada program Baturan. Baturan. Baturan itu Bawaslu turun Oh. ke kelurahan. Oh ya. Itu dalam rangka Jadi tadi, makin bertemannya banyak. iya, itu dalam rangka tadi memperkuat pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kita koordinasi dengan para lurah, kita datang ke setiap kelurahan, Bu. Targetnya 1 tahun ini 22 kelurahan di Kota Cirebon bisa kita datangi untuk berkoordinasi. Kemudian yang ketiga juga kita ada diskusi rutin, Bu. Per 2 minggu, yaitu hari Rabu. Namanya Sultan. Diskusi lintas kepemiluan. Iya. Itu ada di kantor Bawaslu, Bu. Setiap hari Rabu, setiap pekan kedua dan pekan keempat. Oke. Kemudian yang keempat ada lagi program namanya Kode Cinta. Waduh, Keren kan? pelope ya. Konsolidasi demokrasi di Cirebon Kota. Waduh, luar biasa. Nah. Ini ide kreatifnya tim Bawaslu Kota Cirebon khusus atau Iya. dari program Kita untuk menciptakan program sebetulnya berdasarkan kebijakan Bawaslu RI ya. Seperti halnya tadi sesuai konsolidasi. kebutuhan di lokasinya. Ya, kita diinstruksikan untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Maka kita breakdown menjadi program. Apa nih namanya? Nah, Mas Johar mengusulkan namanya Kode Cinta. Konsolidasi Tapi Bawaslu demokrasi. sendiri sudah tidak menakutkan lagi ya, turun ke kelurahan nih. Nah, dulu kan Justru sekarang makin pengawasan. dibutuhkan ya. Pengawasan itu, aduh kalau orang diawasi kayaknya Pengalaman ya. ah. Diawasi. Sekarang mah terjun ke kelurahan-kelurahan, berarti mitra dong. Mitra, kita Oke. bermitra. Dalam rangka tadi kita menyiapkan untuk proyeksi pilkada dan pemilu ke depan, terutama Bu, kenapa daftar pemilih itu menjadi hal krusial? Karena bisa jadi tidak banyak pihak ya yang menyoroti hal itu. Tetapi kita menjaga atau mencegah potensi, Bu, potensi kerawanan. Karena daftar pemilih itu bisa jadi salah satu kerawanan, Betul. bisa menjadi objek gugatan. Jurisprudensinya salah satu daerah, Bu, di Jawa Barat itu digugat hasil data pemilihnya oleh peserta pemilu. Jadi menggugat bahwa menganggap itu jumlahnya nggak presisi gitu. Yang digugat itu kan keputusan KPU. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngawal dari sekarang, Bu, jumlahnya nggak presisi, nggak akurat gitu ya, itu berpotensi gitu. Digugat, yang dirugikan kan teman-teman partai politik dan kontestan gitu. Mangga, Mas. Iya. Biasa kan sibuk kan Bawaslu. Ternyata banyak juga program-program yang Banyak harus juga, Bu. disampaikan kepada masyarakat Betul. ya. Nah, inilah salah satu program. Keren. Itu ya saya kira sinergi dan kolaborasi ini harus terus berlanjut ya Mas Johar, antara kami dan Bawaslu Kota Cirebon dengan pemerintah daerah Kota Pemerintah Cirebon daerah, dan tentu siap. dengan stakeholder yang lain. Nggak kerasa ya kita udah ngobrol panjang Iya. lebar dengan Begitu wakil yang luar biasa, Masya Pak Allah. Kadis yang terlihat sekali kasih. support sistem yang kuat, Pak. Kita melihat itu, dan memang sebagai warga Kota Cirebon kita melihat sudah mulai ada perubahan Ya, yang terjadi di alhamdulillah. kota kita. Mudah-mudahan fondasi yang ditancapkan oleh Pak Wali Kota, Bu Wakil Wali Kota itu menjadi fondasi yang kuat Amin. untuk menuju pembangunan di tahun-tahun berikutnya. Amin. Bahkan cita-cita mulianya adalah pembangunan ini bisa
berkelanjutan. Kelanjutan. Nah, baik Bu Wakil Wali Kota dan sahabat Bawaslu, kita tiba di penghujung diskusi. Sebagai sebuah bentuk kehormatan kepada Ibu Wakil Wali Kota, kita mempersilahkan untuk menyampaikan closing statement. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pembangunan ya, atau program-program pemerintah daerah Kota Cirebon. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara podcast yang diselenggarakan oleh Bawaslu saya apresiasi tinggi-tingginya, dan program-program lainnya tentunya dari Bawaslu semoga bisa terwujud dan terrealisasi sehingga mitra antara Bawaslu dengan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan saling berkolaborasi bersinergi tercapai. Ya, adapun saya Wakil Wali Kota Cirebon, alhamdulillah 1 tahun, mohon doanya terus, jangan putus-putus untuk kami bisa menjalankan amanah ini dan dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati, doanya, dan kami bisa hadir, bisa merealisasikan, mewujudkan segala visi misi setara berkelanjutan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, Amin. tertata, aspiratif, aman, dan berkelanjutan. Keren. Dan juga mohon dukungannya semuanya, program-program yang akan ataupun belum, mohon sekiranya didoakan dan bersabar untuk segera terwujud. Amin. Terima kasih. Oke, Pak Kadis barangkali mau menambahkan Pak, silakan Pak. Ucapan terima kasih. Ya, Surprise buat Bawaslu memikirkan pemberdayaan perempuan Iya. di antara tugas-tugas politiknya. Karena itu bagian dari nilai demokrasi Pak. Iya. Kesetaraan, adil gender, kita mengilhami itu. Mudah-mudahan kolaborasi seperti ini bisa memberikan ruang yang lebih luas pada masyarakat Kota Cirebon, tidak membedakan laki-laki dan perempuan, karena kita juga ingin perempuan maju, laki-laki juga bukan berarti dimundurkan, begitu. Sehingga maju bersama-sama membangun Kota Cirebon bersama Pak Wali dan Bu Wakil Wali Kota Cirebon. Terima kasih. Baik, sahabat Bawaslu, kami haturkan terima kasih tak terhingga pada Ibu Wakil Wali Kota Cirebon, Ibu Siap, Siti terima kasih. Farida Rasmawati, Dengan senang hati. Pak Kadis, Pak Budi, Mas Johar yang menemani sangat keren, luar biasa. Sahabat Bawaslu, demokrasi adalah jalan mulia yang memberi kesempatan kepada seluruh warga negara yang ada di Indonesia, tidak terkecuali kaum perempuan. Terima kasih telah menyaksikan podcast Mider. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.